Kalau antum mau mengamalkan, saya yakin rezeki, aura positif dan lain sebagainya akan lebih mudah datang ke tempat kita dan akan lebih berasa di diri kita aura positif itu. Bagaimana caranya? Nah, Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Ada dari WhatsApp saudara kita yang menanyakan apa saja yang perlu dijauhkan dari kita agar rezeki cepat datang ke rumah dan aura positif akan mendekati kita. Nah, jadi insya Allah kali ini akan saya bahas dan mudah-mudahan nantinya bermanfaat buat kita semua. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar aura positif dan rezeki itu lancar, dan kita pun akan merasa nyaman. Nah, jadi dulu saya dipesan, dinasihati oleh abah guru kami, dan ini kami sampaikan lagi kepada antum semua, walaupun terkesan sejenis tidak masuk akal, tapi insya Allah nanti rasakan bedanya kalau setelah ini dikerjakan. Bagaimana sih caranya agar aura positif ada, kita miliki, rezeki kita lancar segala macam, kita sudah melaksanakan salawat, kita sudah melaksanakan zikir dan lain sebagainya, agar lebih dahsyat lagi rezeki yang mengalir ke kita. Ini caranya. Kalau antum ingin, tolong perhatikan video ini dari awal sampai selesai agar jangan salah paham. Yang pertama, jangan salah paham dulu sebelum sampai ke akhir. Yang kedua, kalau seandainya pun tidak mau mengamalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau antum mau mengamalkan, saya yakin rezeki, aura positif dan lain sebagainya akan lebih mudah datang ke tempat kita dan akan lebih berasa di diri kita aura positif itu. Bagaimana caranya? Nah, dari diri kita dulu. Dari diri kita, usahakan sebisa mungkin jangan sampai kita dalam keadaan kotor. Artinya dari mandi, berpakaian yang rapi, dan jangan sampai ada kotoran yang menempel yang lebih daripada 24 jam. Artinya kita rutinitas mandi dan pakaian rapi dan lain sebagainya, pakai minyak wangi. Makanya Rasulullah SAW itu senang memakai minyak wangi. Guru-guru kita, abah-abah guru kita senang memakai minyak wangi. Nah, seperti itu. Makanlah makanan yang halalan thayyibah, makanan yang halal
lagi baik, halal dan baik. Ada makanan yang halal tapi tidak baik. Semisal apa? Nasi yang sudah beberapa hari itu halal aja tapi tidak baik. Nah, berakibat tidak bagus. Selain di badan kita, di rumah kita, kalau ada di rumah kita hal-hal yang sudah mati atau kadaluarsa atau tidak bagus, jangan dipelihara, jauhkan dari rumah kita. Jadi kalau punya gudang, masukkan ke dalam gudang. Kalau misalnya bisa untuk disedekahkan, disedekahkan. Atau apa namanya, yang jelas jangan di rumah kita. Misal apa, jam, punya jam sudah mati, sudah tidak kepakai lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi, jangan sampai ditaruh aja di dinding. Ini kecil tapi nanti rasakan kalau sudah dilaksanakan nanti. Coba. Terus ada cermin yang kacanya sudah pecah. Cermin yang seandainya kita bercermin tidak mungkin lagi, jangan dipelihara. Letakkan di luar rumah atau dijauhkan dari rumah. Terus apalagi foto-foto yang sudah buram, yang sudah tidak bagus lagi. Usahakan ruangan itu dibersihkan kapan perlu, kalau bisa dicat agar lebih indah. Jadi kalau seandainya ada tamu yang datang, itu akan merasa nyaman, merasa enak di rumah kita. Dan apabila banyak tamu, ini rahasianya. Tamu itu kalau semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, percaya tidak percaya, abah guru kami itu seseorang yang jarang kerja. Mohon maaf, ya, tidak terlalu seperti ya kita lah, kerja. Artinya kerja memang kerja, tapi tidak terlalu banyak kerja, akan tetapi harta beliau berlimpah. Akan tetapi rezeki beliau mengalir terus. Apa rahasianya? Karena datangnya tamu yang berduyun-duyun tadi, ada saja rezekinya. Nah, apabila tamu itu lama, otomatis ada obrolan, ada pembicaraan, yang dari pembicaraan itu ada kemungkinan ada rezeki yang mengalir ke kita. Orang berbisnis kalau sebentar aja mungkin tidak jadi berbisnisnya. Harus dirumuskan dan lain sebagainya. Jadi di diri kita, di badan kita, di rumah kita, yang terakhir di depan rumah kita. Apa sih yang ada di depan di pekarangan kita, sekitar rumah kita? Kalau depan rumah kita, semisal nih masih tanah, usahakan di semen. Usahakan dikasih semen. Kalau tidak bisa, bagaimana? Kalau tidak bisa, usahakan di rumput. Jangan sampai rumputnya panjang-panjang. Rumputnya terlalu menutupi tanah. Selanjutnya apa? Kalau semisal ada pohon besar. Kalau semisal ada pohon, entah pohon mangga di depan rumah, kan banyak orang yang menanam pohon mangga, pohon rambutan. Itu harus sering-sering disapu. Jangan dibiarkan berserakan di sekitaran depan rumah. Kalau semisal depan rumah kita besar, ya ekstra lah. Mungkin 2-3 kali seminggu, atau tidak jadi masalah kalau setiap hari kita bersih-bersih sampah-sampah, jangan berserakan. Nah, inti daripada kunci depan rumah, di depan rumah ini apa? Kalau bisa pagar hidup. Apa itu pagar hidup?
pagar yang terbuat dari tanaman, atau setidaknya ada tanaman di depan rumah yang hidup, entah itu bunga-bungaan, entah itu sejenis tanam-tanaman yang menghasilkan, misal cabai atau apa. Terus atau bisa juga dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, misal anggur dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya sesuatu yang enak dilihat, menghasilkan. Nah, ini dulu kami pun dulu dinasihati Abah Guru, ya senyum-senyum aja. Setelah sekarang ini semakin kita pikirkan, kita teliti, kita rasakan, waduh luar biasa. Seorang orang tua dulu menasihati kita, ada manfaatnya yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya ulang, apabila di badan kita, di rumah kita, di pekarangan kita, atau atau boleh jadi dikatakan di sekeliling rumah kita bersihkan, kita buat pemandangan yang indah, insya Allah aura positif, rezeki akan mengalir deras ke kita. Selain daripada kita pun juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, kita memperbanyak beristighfar juga. Kita kalau sudah rezeki banyak, jangan lupa bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang memerlukan. Ingat, jangan berpikiran 1 juta baru ada hitungan zakatnya. 1.000 rupiah di situ ada hak orang lain. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.